Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan mata kuliah IT Manajemen dengan materi kolaborasi antar perusahaan dengan pemanfaatan TI dan pengaruh stakeholder dalam pengembangan teknologi informasi. Baiklah, di sini saya bernama Dwi Roza Aulia dan bernama rekan saya Peggy Satyasdea. Materi yang akan kami presentasikan yaitu sistem antar organisasi atau interorganisational system. 2. Tujuan atau alasan pelaksanaan IOS. 3. Contoh penerapan IOS dalam perusahaan. 4. Prinsip stakeholder. Dan kelima, klasifikasi stakeholders. Nah, baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dengan materi yang pertama, yaitu sistem antar organisasi atau interorganisational system. Sistem antar organisasi atau IOS adalah suatu kombinasi perusahaan-perusahaan yang terkait sehingga mereka berfungsi sebagai satu sistem tunggal yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Perusahaan yang membentuk IOS disebut mitra dagang atau mitra bisnis. Salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh teknologi informasi adalah pembentukan jaringan komunikasi antara satu perusahaan dengan rekan bisnisnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Seorang praktisi manajemen menanamkan fenomena kerjasama antara beberapa perusahaan sebagai collaboration dan kompetisi, menjalani kerjasama untuk mengalahkan kompetitor lain yang lebih besar. Ada 3 jenis jaringan yang biasa dibentuk, yaitu intranet, internet, dan extranet. Sistem antar organisasi atau IOS terbentuk jika 2 atau lebih organisasi atau perusahaan bekerja sama dalam pemakaian teknologi komputer dan telekomunikasi atau teknologi informasi. Fenomena yang muncul belakangan ini tidak lepas dari kemajuan teknologi informasi yang menawarkan berbagai jenis produk-produk berbasis elektronik. Secara garis besar, ada 3 jenis sistem berdasarkan topologi infrastruktur yang ditawarkan bagi perusahaan-perusahaan yang berniat mengimplementasikan IOS. Yaitu yang pertama, intranet. Jaringan internal perusahaan yang menghubungkan antara kantor pusat dengan kantor-kantor cabang yang terpisah secara geografis atau lokal maupun internasional. Yang kedua, internet. Jaringan komputer publik yang berpotensi sebagai penghubung perusahaan dengan pelanggan-pelanggan atau calon pelanggan atau market. Dan yang ketiga, extranet. Jaringan yang dibangun sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan rekan bisnisnya seperti supplier, distributor, dan lain sebagainya. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu tujuan atau alasan pelaksanaan IOS. Yang pertama, new products. Yang kedua, new services. Yang ketiga, efisiensi. Yang keempat, joint operation. Yang kelima, strategi aliansi. Yang keenam, consumer supplier relationship. Yang ketujuh, outsourcing. Yang kedelapan, image building. Nah, baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, new products. Tujuan pertama kerjasama antar perusahaan adalah untuk menghasilkan sebuah atau beberapa produk baru yang tidak mungkin dihasilkan oleh masing-masing perusahaan jika berdiri sendiri atau new line of production. Contohnya adalah perusahaan TV kabel yang siarannya hanya dapat dinikmati oleh para pelanggan yang memiliki parabola dan decoder tertentu. Pembuatan parabola dan decoder adalah 2 perusahaan berbeda dengan penyelenggaraan TV kabel. Namun sistem yang dikembangkan harus cukup unik sehingga hanya pelanggan saja yang dapat menikmati siaran yang dipancarkan.
Yang kedua, new services. Di samping produk-produk yang bersifat fisik, pelayanan-pelayanan baru juga dimungkinkan ditawarkan oleh dua atau lebih yang saling bekerja sama. Contohnya adalah sebuah bank, perusahaan asuransi, dan rumah sakit yang menawarkan produk kartu kredit khusus. Pelanggan atau nasabah yang memiliki kartu ini selain dapat menabung dan berbelanja seperti biasa, juga telah terlindungi dengan asuransi kesehatan di rumah sakit tertentu. Contoh lainnya adalah perusahaan penerbangan yang bekerja sama dengan pengelola tempat-tempat pariwisata menawarkan paket-paket perjalanan ke objek-objek wisata lengkap dengan hotel, tempat penginapan dan transportasinya, atau disebut all-in-one service. Yang ketiga, efisiensi. Alasan berikutnya mengapa perusahaan memutuskan untuk saling bekerja sama adalah karena alasan efisiensi atau terlaksananya proses yang lebih murah dan lebih cepat. Contohnya adalah ATM bersama yang merupakan jaringan ATM cash yang dimiliki oleh beberapa bank. Memiliki ATM secara bersama-sama jelas jauh lebih murah dibandingkan dengan masing-masing bank harus memiliki investasinya sendiri-sendiri. Yang keempat, joint operation. Kerjasama antara BCA dengan Telkom dan PLN dalam hal pembayaran rekening telepon dan listrik melalui ATM merupakan salah satu contoh dari aktivitas joint operation yang pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Contohnya adalah antara perusahaan penerbangan dengan para agen-agen yang bersama-sama melakukan penjualan tiket pesawat dengan jaringan masing-masing. Dan yang kelima, strategi aliansi. Aliansi strategis merupakan bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan untuk tujuan-tujuan yang bersifat umum dan jangka panjang. Contohnya, belakangan ini adalah aliansi antara beberapa perusahaan penerbangan dunia yang menawarkan jalur-jalur internasional. Contohnya lagi, aliansi perusahaan asuransi lokal dan internasional untuk menawarkan produk-produk asuransi di sebuah negara. Tujuannya jelas, yaitu selain untuk mengembangkan sayap dan jaringan bisnis yang ada, meningkatkan kinerja sehingga dapat menang di dalam persaingan. Dan yang keenam, consumer supplier relationship. Bentuk kerjasama lain yang paling klasik terjadi antara perusahaan dengan para supplier atau bahan mentah atau bahan baku atau konsumen dari produk jadi atau setengah jadinya. Contohnya itu adalah sebuah perusahaan distribusi yang harus mendistribusikan produk-produk yang diproduksi para prinsipilnya pada saat yang bersamaan. Hubungan dan komunikasi antara titik-titik distribusi paling ujung atau terakhir dengan armada penjualan, outlet harus pula dibangun. Yang ketujuh, outsourcing. Dalam sebuah perusahaan, kerap terlihat adanya suatu aktivitas yang berkaitan dengan data, proses maupun teknologi yang bukan merupakan tulang punggung utama dengan bisnis perusahaan tersebut atau core business. Namun aktivitas tersebut harus ada karena sifatnya yang sebagai penunjang. Contohnya adalah call center atau consumer service dalam perusahaan pemberi jasa keuangan. Contohnya lagi sales konsultasi division pada perusahaan distribusi. Jika perusahaan yang bersangkutan harus menanamkan investasi ke seluruh fungsi-fungsi bisnis yang ada, bisa dibayangkan betapa sulitnya harus merekrut SDM yang ahli di bidang yang bersangkutan.
Apakah sebuah perusahaan manufaktur harus memiliki seorang pakar teknologi informasi atau komputer untuk mengepalai divisi elektronik data processingnya? Terhadap aktivitas atau fungsi perusahaan semacam itu, perusahaan biasanya melakukan outsourcing, yaitu mempercayakan perusahaan lain melakukan aktivitas atau fungsi bisnis yang bersangkutan. 8. Image building. Masih banyak alasan-alasan lain yang menyebabkan sebuah perusahaan memutuskan untuk bekerja sama dengan perusahaan lain. Menaikkan citra perusahaan merupakan salah satu, terutama di era globalisasi saat ini. Akhir-akhir ini banyak perusahaan asing yang ingin menanamkan modal di perusahaan-perusahaan lokal atau bekerja sama dalam membentuk lain atau joint venture. Dengan mengajukan syarat, perusahaan lokal yang dijadikan mitra bisnis harus sudah mengimplementasikan teknologi informasi yang canggih. Melihat hal ini, terpaksa kerjasama antara sebuah perusahaan dengan vendor lain dibentuk agar citra perusahaan menjadi naik dan menjadi incaran perusahaan asing yang ingin melaksanakan investasi. Pada intinya, iOS mudah sekali diimplementasikan saat ini karena adanya peranan teknologi informasi yang telah meniadakan batas-batas antar waktu dan ruang atau time and space. Demikian pula dengan alam kompetisi yang menuntun perusahaan untuk semakin memfokuskan diri pada kompetisinya atau real core business dan bekerja sama dengan perusahaan lain untuk membantu proses penciptaan produk atau jasa tersebut sehingga kualitas produk atau jasa dapat ditingkatkan. Sejalan dengan peningkatan kinerja perusahaan atau efisiensi, efektivitas, dan kontrol internal. Infrastruktur teknologi informasi merupakan pembuluh darah yang menghubungkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Data merupakan darah atau oksigen bagi perusahaan-perusahaan karena sifatnya sebagai sumber informasi dan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dan juga ada aplikasi, merupakan proses atau prosedur aliran data dalam infrastruktur teknologi informasi sehingga dapat dimanfaatkan oleh para pembeli keputusan yang sesuai dengan jenjang dan kebutuhan atau relevan. Selanjutnya yaitu contoh penerapan iOS dalam perusahaan, yaitu diantaranya ada perusahaan retail, perusahaan supplier, dan perusahaan Apple. Di dalam perusahaan retail dan supplier itu di dalamnya mendistribusikan barang atau produk. Sedangkan perusahaan Apple yang bergerak di bidang elektronik produk-produk, yaitu seperti iPhone dan lain sebagainya yang menyangkut elektronik. Baiklah, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Peggy. Baiklah, materi selanjutnya yaitu prinsip stakeholder. 1. Pelanggan. Pelanggan merupakan pembeli dan pemakai produk perusahaan. Pelanggan adalah pihak yang sangat penting karena keberlangsungan perusahaan sangat bergantung padanya. Berikut ini beberapa hal yang harus dilakukan oleh perusahaan sebagai wujud tanggung jawab kepada pelanggan. A. Memberikan produk yang terbaik dengan sesuai tuntutan pelanggan. B. Berlaku adil terhadap pelanggan dalam semua transaksi. C. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kualitas lingkungan pelanggan dari produk dan jasa perusahaan. D. Menghormati pelanggan dalam memasarkan, penawaran, dan mengiklankan produk. E. Menghormati integritas budaya pelanggan. 2. Pekerja. A. Memberikan imbalan dan pekerjaan yang dapat memperbaiki kondisi kehidupan mereka. B. Memberikan kondisi kerja yang melindungi kesehatan dan martabat pekerjaan. C. Bersikap jujur dan terbuka, berkomunikasi dan memberikan informasi. D.
mendengarkan saran, gagasan, keluhan, dan pemerintah pekerjaan. Mengajak bermusyawarah bila terjadi konflik. Menghindari diskriminasi. G. Mengembangkan diverifikasi pekerjaan dalam bisnis agar pekerjaan lebih bermanfaat. H. Melindungi pekerjaan dari kecelakaan dan penyakit saat bekerja. I. Membantu pekerja dalam mengembangkan pengetahuan secara keterampilan selaras dengan dapat dialihkan. J. Peduli terhadap masalah pengangguran dalam membuat keputusan bisnis. 3. Pemegang saham. A. Sebagai penghormatan atas kepercayaan manajemen bertanggung jawab kepada pemegang saham, yaitu B. Menerapkan manajemen yang profesional serta tekun dalam bekerja guna mendapatkan keuntungan yang wajar serta kompetitif. C. Memberikan informasi yang sebenarnya kepada investor mengenai segala hal. D. Melindungi, menghemat, dan membutuhkan aset investor. E. Menghormati pemerintahan, keluhan, saran, serta solusi investor. 4. Pemasok. A. Hubungan manajemen dengan pemasok dan subkontraktor harus dilakukan dengan saling menghormati dan perusahaan mempunyai tanggung jawab. B. Menerapkan prinsip kejujuran dan keadilan dalam setiap aktivitas dengan pemasok. C. Menjamin semua aktivitas terbatas dalam bentuk pemaksaan dan proses yuridis yang tidak perlu. D. Menciptakan stabilitas hubungan jangka panjang dengan pemasok dalam membentuk terjaga kualitas, kontinuitas bahan baku, dan keuntungan yang wajar. E. Berbagai informasi dan melibatkan pemasok dalam rancangan perusahaan. F. Membayar tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. G. Mencari keutamaan dan mendukung pemasok dan subkontraktor yang menghormati martabat manusia. 5. Pesaing. Setiap perusahaan harus menghormati pesaing dan mempunyai tanggung jawab untuk hal-hal. A. Mengembangkan pasar terbuka untuk pedagang serta investasi. C. Menciptakan perilaku bersaing dan menguntungkan secara lingkungan dan sosial. D. Menghormati antara pesaing. E. Menghindari pemberian gaji atau hadiah yang tidak masuk akal untuk menjamin keuntungan yang kompetitif. F. Menghormati hak milik intelektual dan produk. G. Tidak mencuri gagasan, entah itu penciptaan produk maupun inovasi. H. Perusahaan harus selalu menghormati pesaing dan mempunyai tanggung jawab untuk hal-hal. I. Mengembangkan pasar terbuka untuk pedagang serta investasi. J. Menciptakan perilaku pesaing yang menguntungkan secara lingkungan dan sosial. K. Menghormati antara pesaing. I. Menghindari keuntungan atau gaji yang tidak masuk akal untuk menjamin keuntungan kompetitif. 6. Masyarakat. A. Perusahaan memiliki tanggung jawab kepada masyarakat. Oleh karena itu, bisnis yang dijalankan harus memperhatikan A. Menghormati hak asasi manusia dan lembaga-lembaga demokrasi. B. Mengakui kewajiban sah pemerintah kepada masyarakat dan mendukung kebijakan serta melaksanakan publik yang bertujuan mengembangkan manusia melalui hubungan yang baik.
antar perusahaan dan masyarakat. D. Mengembangkan dan merangsang pembangunan berkelanjutan serta pendalaman pemeliharaan lingkungan dan komputasi sumber daya. E. Mendukung keamanan, pemantauan, perdamaian, keragaman, dan keuntungan sosial. F. Menghormati keuntungan budaya lokal. G. Menjadi warga perusahaan yang baik dengan memberikan sumbangan karitatif, budayaan, pendidikan, serta partisipasi pekerjaan dalam pemasyarakatan dan masalah sipil. Klarifikasi stakeholder. Secara umum, stakeholder dapat dikelompokkan berdasarkan kekuatan, posisi, pengaruh, ataupun klarifikasi stakeholder adalah sebagai berikut. 1. Stakeholder utama primer. Stakeholder primer ini berhubungan langsung dengan pembuatan kebijakan, program, dan proyek. Mereka merupakan penentuan utama dalam kegiatan pengambilan keputusan. 2. Stakeholder pendukung atau sekunder. Stakeholder sekunder ini adalah pihak yang tidak berkaitan langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek. Namun stakeholder sekunder ini punya keprihatinan dalam kepedulian sehingga ikut menyuarakan pendapat yang mempengaruhi sikap stakeholder utama dan keputusan legal pemerintah. 3. Stakeholder kunci. Stakeholder kunci adalah unsur eksekutif berdasarkan levelnya, legislatif dan instansi yang mempunyai kewenangan secara legal untuk mengambil keputusan. Contohnya, stakeholder kunci suatu proyek di dalam daerah kabupaten seperti pemerintah kabupaten, DPR kabupaten, dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan. Kesimpulan, manfaat iOS terbagi ke dalam dua kategori, yaitu efisien dan dalam kekuatan tawar-menawar. 1. Efisien komparatif. Dengan bergabung dalam iOS, para mitra dagang menyediakan barang dan jasa mereka dengan biaya yang lebih murah daripada harga asli daripada pesaing mereka. 2. Kekuatan tawar-menawar. Kemampuan suatu perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan pemasok dan pelanggan yang menguntungkan diri tersebut untuk tawar-menawar atau bargaining power. Kekuatan itu berasal dari 3 metode dasar dengan menawarkan keistimewaan produk yang unik, dengan mengurangi biaya yang berhubungan dengan pencarian, dan dengan meningkatkan biaya perawihan. Keistimewaan produk yang unik. Hubungan elektronik iOS. Kemungkinan perusahaan tawar-menawar pelayanan yang lebih baik pada pelanggan dalam bentuk penawaran yang lebih rendah, yang lebih cepat dan tepat waktu respon atas permintaan informasi yang lebih cepat. Penurunan biaya berhubungan dengan pencarian. Dengan menjadi bagian suatu iOS, perusahaan dapat mengurangi biaya-biaya belanja yang didalami pelanggannya dan mencari pemasok. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.